cehennem ruhunu arlettim. Mahlukat merupakan sebuah film yang rilis bulan Juni tahun 2022 ini diangkat dari kejadian kisah nyata menyeramkan yang menimpa sebuah keluarga di Mardin, sebuah kota Anatolia di tenggara Turki. Kuy lanjut simak alur ceritanya Besti. Stay watching, not sleep. Check in yuk. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Di awal cerita, film ini menceritakan seorang pria yang terlihat kusut, kacau balau, dan gaslau. Nggak tahu kenapa, yang jelas bukan karena diputisin saya ya. Dia selalu diselumuti hal-hal negatif yang merasuki jiwa dan pikirannya. Dia adalah Araf, ini rarainya. Dia mempunyai sedikit skill di bidang perdukunan. Araf memasuki rumah Zehra, seorang gadis lumpuh yang hidup sebatang kara yang mengaku sebagai adiknya. Di sana, Araf kembali dibayang-bayangi sosok Hilal putrinya dan Melek istrinya yang sudah meninggal. Araf melihat Zehra sedang tergeletak di lantai, langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Saat malam itu, Burhan ayahnya Araf melihat Araf memasuki rumah Zehra. Tak lama, Burhan melihat penampakan sosok dua orang wanita. Sambil berteriak, dia sudah tidak melihat, pulanglah, datang pada kami. Masih tanda tanya nih maksudnya apa. Burhan yang terkejut dan bingung pun segera bergegas pergi. Di sini yang lain terlihat seorang wanita tua yang tak lain istrinya Burhan, sedang ngababuk binatang semacam skorpion. Seorang perempuan muda datang menghampiri Nizar. Dia adalah Sebahat, ponakannya Burhan. Sebahat tinggal bersama Nizar dan Burhan karena orang tuanya telah meninggal. Jadi dia diurus oleh Burhan. Nizar sedikit menceritakan masa lalu kalau dulu ayahnya Sebahat meninggal karena perbuatan kotor suaminya. Suat'ı da o öldürdü. Suat'ı da onun o pis işleri öldürdü. Itulah kenapa pada akhirnya dia mau merawat Sebahat karena merasa berdosa dan bersalah. Namun, Sebahat melepas ucapan bibinya itu kalau ayahnya meninggal karena sakit kanker bukan karena hal lain. Bagaimana bisa ayahku mati karena paman? Ujar Sebahat. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak tahu apa-apa. Nizar culcol ngagosip kalau anak kandungnya mati karena perbuatan kotor Burhan. Efek capek bibirnya cuap-cuap, Nizar mulai melehoi ngantuk. Baru juga ngelenyap, Nizar mengalami kejadian aneh seperti ada sosok yang mendekati dan menutup mukanya dengan selimut. Untung saja Sebahat datang tepat waktu. Ne oldu yenge, niye bağırdın? Di sini yang lain terlihat Zehra yang sedang kacau, efek diselimuti jiwa dan pikirannya yang negatif, sedang dirasuki hantu sepertinya. Terdengar dia mengucap ulang kalimat, dia harus tahu semuanya, aku harus memberitahunya. Saat Scorpio melintas di dinding seolah sedang fashion show, Zehra pun menangkapnya lalu dihuapkan dong ke dalam mulutnya. Di tempat lain terlihat Araf mengalami hal yang sama seperti Zehra. Dia sedang dirasuki pikiran-pikiran negatif. Dia seperti dicuci otaknya oleh bisikan-bisikan itu. Tiba-tiba ada tetesan darah yang jatuh ke lantai. Araf juga dikejutkan dengan jatuhnya Hilal putrinya. Hilal mencoba membuka pikiran baru dan menyimpan kenangan masa lalu di dalam memori otak Araf. Tak lama Hilal pun pergi menghilang dan memberikan gantungan kalung kepada Araf. Araf pun menyimpannya. Bize sahip çıkmadın baba. Ama baktıkça hep beni hatırla. Nasıl öldüğümü hatırla. Di scene yang berbeda terlihat Burhan yang baru sampai ke rumah. Dia melihat istrinya sedang mengigau. Kenapa putra kita meninggal, Burhan? Burhan menghampiri Nizar mendengarkan dan terdiam di samping Nizar istrinya.
Oğlumuz neden öldü Burhan? Burhan kembali mengingatkan kalau Suat putranya meninggal karena kecelakaan. Kamu sendiri mengetahuinya. Nizar tetap yakin bahwa Suat bukan mati kecelakaan, tapi dia mati bunuh diri. Setiap malam Nizar memimpikan anaknya. Dalam mimpi itu selalu bilang, "Aku mati karena ayahku." Burhan pun menjawab, "Kita harus berserah diri pada Tuhan." Kemudian Burhan ngeloyor pergi. Kemudian di scene lain terlihat seorang wanita yang sedang menyiapkan makan malam. Dia adalah Kazim, istrinya Suat. Dia tinggal bersama Ece, putrinya, dan orang tuanya. Sebelum makan malam, Ece segera mencuci tangan. Namun, saat mencuci tangan, pikiran Ece mendadak terbayang ayahnya yang memanggil-manggil namanya. Setelah selesai mencuci tangan, Ece pergi ke tempat makan, tapi dia seolah melihat ibunya yang sedang mencubak cabik tubuh ayahnya. Ece pun teriak histeris. Sepertinya jiwa dan pikiran Ece mulai diganggu nih, nggak tahu sama siapa. Kakek dan ibunya pun mencoba menyadarkan Ece. Di scene yang lain ada Araf yang masih terguncang jiwa dan pikirannya akibat memikirkan anak dan istrinya yang meninggal karena perbuatannya. Dia berteriak-teriak, "Kenapa kau tidak mengambil nyawaku, Tuhanku?" Dia bergumam, "Apa yang harus aku lakukan seorang diri?" Sepertinya sedang diselimuti keputusasaan nih Araf. Kembali ke Burhan yang duduk sambil melihat foto Suat dan Ece. Tiba-tiba Burhan dirasuki pikiran saat kematian Suat. Mereka semua menyalahkan Burhan penyebab kematian Suat. Saat akan membuka buku, Burhan dikagetkan sosok yang menyerupai Suat. Di sana, Suat mengatakan pada ayahnya, "Jangan lakukan yang kau pikirkan, ayah. Lihat, kau ingin mereka sepertiku." Düşündüğün sakın yapma baba. Bak. Onların yanıma gelmesini istiyor musun baba? Burhan pun segera mengunjungi rumah Kazim, menantunya. Dia ingin bertemu Ece, cucunya. Namun Kazim tidak membukakan pintu dan menyuruhnya pulang, menjauhi putrinya. Git buradan. Kızımdan da uzak dur. Git. Di scene yang lain terlihat Ece yang sedang tidur. Dia terbangun ngalindur. Ece keluar berdiam di depan rumah. Ece terlihat seperti sedang membuat orang-orangan. Berharap dia bisa berkomunikasi dengan orang-orangan tersebut. Membayangkan seolah itu sosok ayahnya. Dia pun berkomunikasi dengan sosok ayahnya. Tak lama, balon yang menyerupai kepala pun pecah. Ece berteriak langsung tak sadarkan diri. Mendengar suara teriakan Ece, ibu dan kakeknya segera lari keluar penuh dengan kekhawatiran. Kemudian membawa Ece kembali ke kamarnya. Benden hiç yapmamı istemeyeceğim bir Tamam geçti. Geçti buradayım baba. Di scene lain ada Zehra yang sedang berkaca. Dia terkejut melihat dirinya yang telanjang bulat tanpa busana seperti ada yang merasuki tubuhnya. Di scene berbeda ada Araf yang sedang ngahulang overthinking. Pikirannya penuh dengan hal yang mengganggu dirinya. Tiba-tiba muncul Melek dan Hilal putrinya. Melek terlihat membawa tali untuk gantung diri, kemudian meminta Araf untuk menemaninya bunuh diri. Saat akan menaiki kursi, Araf kembali dibuat pusing oleh pikiran-pikiran yang mencoba merusak jiwa dan otaknya. Untungnya Araf segera tersadar, lalu segera pergi dari ruangan tersebut. Kembali ke Zehra. Dia terlihat sedang melawan pikiran bisikan-bisikan iblis yang mempengaruhinya. Araf yang melihat pun segera menolong dan menyadarkannya dan membawanya ke tempat tidur. Di scene yang lain, Kazim, ibunya Ece, sedang menenangkan Ece. Dia pun tertidur. Saat lenyapkan, tiba-tiba muncul makhluk menyerupai segumpal asap hitam di atas atap rumah, mencoba merasuki Kazim. Ece sudah terlihat berdiri dan sedang dirasuki makhluk halus. Tak lama, Kazim yang mencoba melawan makhluk tersebut pun tersadar, dan Ece pun kembali tersadar.
Kembali ke Araf, Zehra mulai mempengaruhi jiwa dan pikiran Araf. Dia menceritakan bahwa anak dan istrinya mati dibunuh Araf. Zehra yang mencoba melerai pun ikut ditusuk punggungnya hingga mengakibatkan cacat lumpuh seperti sekarang. Itulah perbuatan Araf. Araf kembali diselimuti perasaan bersalah. Tiada henti-hentinya ya syaitan untuk mempengaruhi dan menjerumuskan manusia. Onları sen öldürdün abi. Araf segera pergi ke kamarnya dengan penuh rasa bersalah yang begitu mendalam. Dia begitu putus asa karena kehilangan orang-orang yang dia cintai. Kemudian Araf mencoba bunuh diri dengan cara menutup kepalanya menggunakan plastik. Namun dia kembali tersadar dan berteriak, tempat lain terlihat Sebahat yang sedang tidur. Sepertinya dia sedang mengalami mimpi buruk. Saat tersadar, Nazir berkata, "Kamu mimpi buruk, namun saya susah untuk membangunkanmu." Kemudian Kabus görüyorsun Sebahat. Uyandırmaya çalıştım ama uyanmadın. Nazir meminta tolong Sebahat mengambilkan obatnya. "Bilang pada pamanmu kalau saya akan mati," uzar Nazir pada Sebahat. "Allah melarang kita berkata begitu," ucap Sebahat mengingatkan. Sebahat pun pergi mengambilkan obat untuk Nazir. Tapi tiba-tiba Sebahat melihat keranda terbang di atas tempat tidur Nazir. Tak lama keranda itu pun jatuh. Melihat fenomena itu, Sebahat berteriak histeris ketakutan. Mendengar teriakan Sebahat, Burhan segera masuk ke kamar dan mencoba menenangkan Sebahat. Saat dilihat kembali, ternyata Nazir dalam keadaan baik-baik saja di atas tempat tidur. Kembali ke Araf. Saat tertidur, Araf terus-terusan dihantui iblis yang ingin membunuh dirinya dengan cara bunuh diri. Araf mencoba mencekik lehernya sendiri. Araf pun terbangun. Saat berjalan, dia kembali diserang oleh para iblis yang kembali merasuki jiwa dan pikirannya. Mempengaruhinya untuk segera melakukan bunuh diri. Iblis itu melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi pikiran Araf demi untuk melenyapkan nyawanya. Seolah flashback dengan kejadian masa lalu saat dia membunuh anak dan istrinya, pikiran Araf terus dipengaruhi rasa bersalah dan putus asa. Dia mencoba mencekik Araf untuk segera mati. Pokoknya iblisnya benar-benar brutal ini mah, ngeri besti. Tak berselang lama Burhan datang. Namun iblis itu menghadangnya dengan memberi garis api pada jalan yang memasuki rumahnya. Burhan dengan tenang dapat melewatinya. Melihat kondisi Araf yang amburadul, Burhan segera menyadarkan anaknya sambil komat-kamit baca mantra. Akhirnya Araf bercerita bahwa iblis itu telah menunjukkan istri dan anakku. Ternyata akulah yang membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Jangan percaya dengan apa yang mereka tunjukkan. Jangan terkecoh dengan apa yang mereka katakan. Pikiran manusia adalah dimensi permainan dan muslihat, jawab Burhan. Kau tidak bersalah, ketahuilah itu semua akan sia-sia. Aku tidak ingin kau berkata, haruskah aku mempercayai mataku atau kau? Dan menjerumuskan ke dalam kebodohan seperti orang-orang yang menyangkal keberadaan Tuhan. Kekuatan itu memperangkapmu. Ia membalas dendam atas perbuatanmu terhadap keturunannya. Kau menghancurkan keluarganya hingga membuat ia balas dendam. Makhluk itu memperdayaimu dan memberikanmu rasa kesakitan dari neraka. Itu ujianmu, Araf. Jangan buat ia membodohimu. Ia akan menyembunyikan namanya darimu. Jika ia membuatmu lemah, ingat saat ini.
Burhan kemudian melakukan ritual untuk menyembuhkan jiwa dan pikiran Araf dari pelangkap iblis yang sudah melekat di jiwa dan pikirannya. Burhan mulai membuat racikan. Yang jelas, ini bukan racikan doping burung ya, biar gacor. Saat Komat Kamit baca mantra, nggak tahu mantra apa, mencoba mengusir iblis dari tubuh Araf. Araf mengeluarkan darah hitam yang sangat kental. Maklum, iblis yang merasukinya kolaborasi iblis dari berbagai negara. Burhan mulai mendekati Araf, menyuruhnya untuk mengumpulkan tenaga. Lawan mereka, lawan kejahatan mereka. Tutup pintumu untuk kejahatan. Temukan kekuatan dalam sabda Nabi. Kumpulkan kekuatanmu. Dan ingat bahwa kau adalah penghukum kejahatan, ujar Burhan. Araf pun mulai sedikit tersadar. Burhan memberi nasihat. Jika seseorang tidak tahu harus mulai dari mana, dia tidak akan tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Bukan kau yang tidak mengizinkan aku untuk menghubungimu, tapi makhluk dan kejahatan dalam dirimu. Kejahatan membuatmu menjauhi dirimu. Kaulah yang membiarkan kejahatan ini melakukan itu. Kata-kataku akan mengganggu kejahatan itu dan menyebabkan kau kesakitan. Setelah kau merasakan kesakitan yang tak tertahankan, berpalinglah dari kejahatan itu, kemudian carilah kekuatan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Diyecek ve sana acı çektirecek. Acının dayanılmaz olduğunu hissettiğinde yüzünü hafiften çevir. Mereka bukan keluargamu. Kau tidak punya istri. Kau tidak memiliki putri. Kau tak pernah memiliki mereka. Jika kau memiliki anak dan istri, pasti kau punya bukti. Araf teringat sebuah benda yang dulu diberikan Hilal. Benda itu adalah kalung liontin. Saat benda itu diambil dari saku celananya, benda tersebut berubah menjadi batang ranting. Untuk menguasai dan menyelamatkanmu, ia melemahkanmu. Untuk melakukan itu, mereka memberimu kesakitan terbesar di alam semesta, rasa sakit kehilangan anak. Satu-satunya cara untuk melenyapkanmu adalah dengan membuatmu bunuh diri. Sekarang, begitu kau tahu kebenarannya, segera bersihkan racun di dalam dirimu. Makhluk jahat itu memerangkapmu. Ia memberimu kenangan gembira yang tidak pernah kau alami. Kemudian, ia memberimu kesengsaraan, kehilangan orang yang tersayang yang tidak pernah ada. Rasa sakit dan kesedihan yang begitu mendalam. Mereka tidak harus nyata dan berbohong. Kau telah mengalaminya. Rasa sakit dan kesengsaraan ini telah ditanamkan dalam pikiranmu. Sekarang kau tahu kalau itu hanya tipu daya. Araf bertanya, sudah berapa lama aku seperti ini? Burhan menjawab, sejak tadi malam. Araf pun nampak terkejut mendengarnya. Ne zamandır bu haldeyim? Dün geceden beri. Burhan kembali menjelaskan, mungkin rasa sakit ini terasa seperti sudah bertahun-tahun, tapi sebenarnya baru beberapa jam. Araf pun mengungkapkan kalau dia merasakan penderitaan ini sudah bertahun-tahun. Itu membuatmu sengsara, ujar Burhan. Burhan menceritakan awal mulanya, bahwa tadi malam Araf melakukan kesalahan besar, seperti yang kau lakukan sebelumnya. Kau berada di sana untuk membantu dua tubuh yang tidak bersalah itu, tapi itu adalah makhluk yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Makhluk itu paling jahat dari semua kejahatan yang merasuki dua tubuh itu. Itu sangat menyakitkan bagi mereka. Saat kejadian Araf mengusir makhluk dalam tubuh itu, dia mulai mempercayai ucapan makhluk iblis yang pintar menipu daya. Burhan menjelaskan, itulah yang membuatmu hilang percaya. Dilema harus menolong siapa. Itulah awal kesalahan Araf dibuat lemah dengan kondisi yang tidak nyata. Yaptığın şey yüzünden çok acı çekeceksin. Bu söylediklerimi sakın unutma baba. Beni sakın bırakma. Burhan kembali menjelaskan mereka mengambil kesempatan dari kelemahan kecilmu dan mulai merasuki tubuhmu. Saat kau mempercayai, kedua makhluk itu mulai gembira menertawakanmu. Seorang ibu dan putri yang tidak kau kenal, kau pergi ke sana untuk menyelamatkan mereka. Itu membuatmu melihat mereka seperti keluargamu. Itu menyeretmu ke dalam keputusasaan. Burhan kembali menjelaskan, kau tahu gadis yang kau tinggali semalam? Araf menjawab, katanya dia adikku.
Burhan kembali menjelaskan, adikmu sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Dia bukan adikmu. Zehra hanya seorang gadis miskin yang setengah dungu. Dia hanya seorang pengemis. Dia hanya boneka. Mereka bermain dengan pikiranmu. Itu menyerangmu dengan segala kejahatan untuk membuatmu bunuh diri. Kekuatan mereka untuk menghentikanku menghubungimu. Ia tidak memiliki kekuatan untuk melawanku, tapi mengancamku dengan keluargaku, istri, dan cucuku. Itu memberi mereka rasa sakit dan menghentikanku untuk menghubungimu. Rumor mengatakan di zaman kuno, barang siapa yang memusnahkan orang jahat dan setan, ia dijuluki sebagai penghukum kejahatan. Anugerah ilahi ini dibayar melalui ujian. Bagiku, ini adalah ujianmu. Jika aku tidak yakin akan hal itu, aku tidak akan membiarkan keluargaku menderita agar bisa menyelamatkanmu. Kau telah selamat, dan itulah satu-satunya penjelasan. Sekarang kau adalah penghukum kejahatan. Mulai hari ini, kau tidak boleh menjadi budak perasaan dan emosimu. Kendalikan emosi dan pikiranmu. Kau tahu kan harus bagaimana? Setelah mendengar penjelasan Burhan yang lumayan cukup panjang, membuat Araf tersadar. Kemudian Araf pergi menemui Zehra dan membawanya ke sebuah gudang. Araf mulai mengeluarkan iblis yang merasuki tubuh Zehra. Kemudian iblis yang lain mulai berdatangan menyerang jiwa dan pikiran Araf. Namun kali ini Araf berhasil melawan tipu muslihat para iblis mantangul yang menyerang Araf. Ketiga iblis yang merasuki tubuh mereka pun kabur paburisat nggak tahu kemana. Karena iblisnya udah go to the hell, film pun berakhir. كان الرئيس شو اسمك منين جيت؟ جيت من بغداد، أنا جيت من الشام، أنا جيت من القدس، أنا جيت من القاهرة، أنا جيت من الوطن، أنا جيت من الشام، أنا جيت من Film ini banyak pesan-pesan positif dan hikmah yang bisa kita ambil ya Besti. Semoga bisa bermanfaat, semakin menambah iman dan takwa kita pada Sang Pencipta. Thanks for watching. Bye-bye. Gücünü topla ve savaş. Gücünü topla ve nar cennet doldurup farkına var. Ya Rabbi. Sadece bir gecede yaşadıkların büyük bir kötülüğün karşısında ne kadar güçsüz olduğunu gösterdi sana. Acının dayanılmaz olduğunu hissettiğinde yüzünü hapisten çevir ve hadise dön. Bela ve musibetler bir sınavın ya da bir günahın kefareti olabilir. İmtihan her zaman kağıt ve kalemle olmaz. Bazen acıyla, kederle, ızdırapla sınanırsın. Bazen de karşı koyamayacağın bir hazla. Yaşadığın ve beynine sirayet eden bu keder daha güçlü ve metanetli olmana vesile olacaktır.
Sen bu imtihanı geçtin. Artık daha güçlüsün. Sen artık Nar-ı Cellat'sın. Nar-ı Cellat sıfatının mesuliyetinle teslim al. Unutma ki Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.